Shalom, selamat pagi, salam sejahtera bagi saudara yang dikasihi Tuhan. Apa kabar saudaraku? Semoga baik ya, dan tetaplah penuh semangat pengharapan di dalam Tuhan kita. Sebelum kita melanjutkan aktivitas pada hari ini, marilah kita meluangkan waktu untuk mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus menerangi hati dan pikiran kita, sehingga firman Tuhan bekerja dengan leluasa, menuntun dan mengajar kita di dalam melakukan segala pekerjaan kita di dalam kemurahan Tuhan. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa yang maha baik, kami bersyukur atas penyertaan-Mu, atas kasih-Mu yang begitu besar dalam kehidupan kami. Sebagaimana hari-hari yang telah kami lalui, hari ini pun kami percaya kalau Tuhan akan menyertai dan memberkati kami. Tuntunlah kami senantiasa ya Tuhan di dalam Roh Kudus, dan ajari kami untuk dapat melakukan semua pekerjaan kami sesuai dengan kehendak-Mu. Oleh sebab itulah kami mau belajar dari firman Tuhan yang sebentar lagi akan kami dengar. Terangilah hati dan pikiran kami. Berikan hikmat kepada kami supaya kami dapat menjadi pelaku firman yang setia di dalam kehidupan ini. Berfirmanlah Engkau ya Tuhan, sebab kami telah siap mendengar. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini yang ditetapkan menurut Almanak HKBP Kamis 16 Oktober 2025 tertulis dalam kitab Yeremia 3 ayat 23. Dalam bahasa Batak dan bahasa Indonesia demikianlah dikatakan. Tongon tahe dang adong hirimon hatuaun sian akka robean. Manang sian akka duluk-duluk. Ay holan sian Jahoba de batata ro hatuaun ni Israel. Sesungguhnya bukit-bukit pengorbanan adalah tipu daya, yakni keramaian di atas bukit-bukit itu. Sesungguhnya hanya pada Tuhan Allah kita ada keselamatan Israel. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Dalam kalimat terakhir ayat renungan kita hari ini, hanya pada Tuhan Allah kita ada keselamatan Israel. Hanya pada Tuhan Allah kita ada keselamatan bagi kita semua. Amin. Ya, hanya di dalam Tuhan saja. Sekalipun yang kelihatan, sekalipun yang ada di dunia, seakan-akan dapat menolong kita. Dapat memberikan bantuan kepada kita untuk mengatasi setiap persoalan hidup kita. Tapi percayalah saudara, sekali lagi saya katakan, itu adalah sia-sia. Dan jikapun itu seakan-akan dapat menolong kita, dia pasti sementara. Tetapi pertolongan kita yang sesungguhnya hanya daripada Tuhan. Dan Tuhan sanggup melakukan cara apa saja. Mungkin melalui teman, melalui saudara, bahkan mungkin melalui orang yang membenci kita. Karena Allah turut bekerja di dalam segala peristiwa yang terjadi di dalam kehidupan kita. Dan satu yang harus kita yakini, semua yang terjadi dalam kehidupan kita untuk mendatangkan kebaikan kepada kita. Amin. Demikianlah yang tertulis dalam kitab Roma 8 ayat 28. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam Mazmur 121 ayat 1 sampai 6 secara keseluruhan, atau bolehlah kita katakan sampai ayat 8. Di sini mau mengatakan bahwasanya seperti apapun usaha kita mencari-cari pertolongan di luar dari Tuhan, kalau dikatakan aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia tak akan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur, penjaga Israel, dan seterusnya. Saudara, artinya Allah itu Allah yang tetap memerhatikan dan menjaga kita. Dia tetap setia. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dan Dia tidak akan membiarkan kita. Amin.
Saudaraku yang dikasihi Tuhan, renungan kita pada hari ini secara khusus dalam kitab Yeremia 3 ini adalah merupakan bagian teguran Tuhan atas kehidupan bangsa Israel yang penuh dengan kemunafikan. Mereka tidak taat dan tidak setia kepada Tuhan. Dan secara khusus di ayat 23 yang menjadi renungan kita pada hari ini, seharusnya inilah yang mereka ucapkan sebagai tanda pertobatan yang sungguh-sungguh. Sia-sia saja kami mendapat bantuan dari bukit-bukit. Saudara, bukit-bukit dan gunung-gunung adalah tempat yang tinggi di mana bangsa Yehuda mendirikan tempat penyembahan bagi berhala-berhala mereka. Karena mereka meyakini inilah segala sumber penolong dan penyelamat mereka. Padahal sesungguhnya ini adalah sumber penyelamat yang palsu, yang sia-sia. Tidak ada yang dapat menolong kecuali hanya Allah saja. Oleh sebab itulah Yeremia menyatakan bahwasanya berhala-berhala yang mereka buat, yang mereka dirikan itu tidak membawa keselamatan. Tetapi keselamatan yang sesungguhnya ialah hanya dari Tuhan. Saudara-saudara, mungkin sekarang kita tidak mendirikan berhala-berhala atau patung-patung emas seperti yang didirikan oleh bangsa Israel pada waktu itu. Tetapi pada masa-masa kini banyak sekali berhala-berhala modern yang menjadi pusat perhatian kita, yang menjadi tumpuan dan harapan kita. Kita mengira itu semua dapat menolong dan menyelamatkan kita. Kita mencari-cari jalan keluar dari segala sesuatu yang terlihat di dunia. Itu adalah penyelamat palsu, penyelamat yang akan menyia-nyiakan kehidupan kita. Hari ini firman Tuhan mengingatkan kita bahwasanya pertolongan hanya ada dari Tuhan. Pertolongan dan keselamatan untuk kehidupan kita hanya dari Tuhan. Amin. Oleh sebab itu saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita meletakkan seluruh harapan dan iman kita hanya kepada Dia. Biarlah apa yang kita dapatkan dari dunia, yang kita pakai di dunia, kita yakini kalau Tuhan berkenan dan memberkati, itu semua akan dipakai Tuhan untuk menolong kita. Amin. Saudaraku, percayalah kepada Tuhan. Dia tahu apa yang sedang terjadi dalam kehidupan kita. Dia juga tahu bagaimana menata hidup kita. Dan Dia juga tahu memberikan masa depan yang baik untuk kita. Asalkan kita tetap setia dan percaya hanya kepadanya. Tetap semangat ya, dan yakinlah Tuhan akan menolong kita. Amin. Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Biarlah kami boleh melihat bahwasanya Engkaulah satu-satunya juru selamat dan penolong kami. Bapa, biarlah apa yang ada di dunia ini, yang kami lihat seakan-akan dapat menolong kami, Tuhan memberkati. Sehingga kami tetap fokus hanya kepada-Mu. Dan semua yang ada di dunia ini sebagai jalan Tuhan untuk menolong kami. Jangan biarkan kami mengandalkan dunia saja, tetapi biarlah hati kami, pikiran kami, dan jiwa kami hanya mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami percaya Engkau akan menolong kami jika kami tetap setia hanya kepada-Mu. Jika kami tetap mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kami. Berkatilah kami hari ini dalam segala pekerjaan kami. Ajarilah kami Tuhan untuk melakukannya dengan baik, sehingga pekerjaan kami berhasil dan berbuah karena Tuhan menolong kami. Berkati saudara-saudara kami yang sedang berjuang, yang sedang berduka cita. Tuhanlah yang memberikan kekuatan, memberikan penghiburan, dan jalan keluar bagi mereka semua. Kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang sedang sakit. Kiranya kasih penyertaan Tuhan memulihkan dan menyembuhkan saudara-saudara kami. Terima kasih Tuhan. Betapa banyak yang kami inginkan, tapi kami percaya Tuhan lebih tahu apa yang kami perlukan. Karena itu, kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Engkaulah yang memberkati kami hari ini dan sampai Maranatha nanti. Terima kasih Tuhan, di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih karunia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya yang menyertai dan memberkati kamu sekalian. Amin.